Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Senang sekali bertemu lagi ya di diskusi pagi ini. Nah, hari ini Ibu akan memimpin kita di diskusi pagi dan Ibu berharap anak-anak sudah menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk mengikuti diskusi di pagi ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami. Hingga pagi ini kami masih memperoleh nafas kehidupan. Terima kasih ya Allah. Saat ini kami mau mulai dengan devosi kami terus mohon kuasa pengertian Tuhan. Kiranya mau memimpin kami sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini pembacaan Alkitab kita itu terpilih dari kitab Ayub pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Ayub pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop jawab Ayub, tidak ada seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Nah, anak-anak, karena ayatnya ada 15, jadi anak-anak silahkan baca di rumah masing-masing ya. Nah, di sini Ibu Lina akan menjelaskan tentang isi pembacaan kita di hari ini. Yang pertama itu respon Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Ya, jadi di sini Ayub kalau kita belajar dari yang diskusi kemarin ini, Ayub memulai respon terhadap sahabat-sahabatnya dengan kesadaran bahwa beberapa perkataan mereka benar adanya. Ayub di ayatnya yang kedua, Ayub menekankan kembali apa yang telah dipertanyakan oleh Elifaz sebelumnya, ya, yaitu tentang ketidakmungkinan manusia untuk benar di hadapan Allah. Ya, nah, yang kedua alasan Ayub. Di sini ada 4 alasan Ayub yang dikemukakan, ya, yaitu jika manusia berperkara dengan Allah, ia tidak dapat membantah Allah karena Allah itu maha besar. Jika Ayub berseru dan kemudian direspon oleh Allah, ia tidak akan mengira hal itu terjadi karena Allah telah mendakwa dia. Dan meskipun ia benar, Allah akan menyatakan bahwa ia bersalah. Karena Allah membinasakan orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah. Ya, begitu juga jika ia mengakui dosanya, Allah akan tetap memandang dirinya bersalah. Maka dalam pandangan Ayub, tidak ada gunanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah karena Allah sendiri kelihatannya ingin membinasakan dia. Ya. Tetapi kalau kita mau lihat hal yang berikut itu, Allah membentuk Ayub. Nah, anak-anak, Allah di sini Ayub heran akan Allah. Karena Allah telah membentuk dia sejak dalam kandungan dan memeliharanya hingga saat itu hanya untuk membinasakan dirinya. Maka lagi-lagi Ayub menyatakan keinginannya untuk mati. Bagi Ayub, kematian adalah negeri yang gelap gulita, kelam, pekat, dan kacau balau. Namun itu tetap lebih baik daripada kehidupan yang dialaminya saat itu. Ya, jadi anak-anak, sampai di sini kita lihat bahwa
Sampai saat ini Ayub masih bergumul dengan kegalauannya karena ketidakmengertian akan apa yang dia alami. Dan memang dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tidak semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dapat kita mengerti. Ya, alasan atau penyebabnya. Karena semuanya itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi sebagai manusia kita tidak bisa menganalisa pikiran Tuhan. Ya, kita tidak bisa mencoba untuk menerka-nerka apa yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita. Ya, namun di sini kita mau belajar untuk tetap bersandar kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, karena bagaimanapun setiap apapun yang dialami, baik Ayub maupun kita semua itu hanya ada di dalam kendali Tuhan. Jadi kita hanya bisa tetap memohon kepada Tuhan dan pasrah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuat. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, Allah itu bijak dan kuat dan kita tidak dapat melawannya. Jadi apapun yang kita alami kita tidak bisa melawan, karena itu Allah sudah merancangkan semuanya untuk kita. Hal yang kedua adalah menghadapi setiap penderitaan dengan teguh di dalam Tuhan. Jadi apapun itu yang kita alami, kita harus tetap teguh dan berpegang di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu Lina sampaikan dan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini biarlah Allah mau memampukan kami sehingga kami tetap kuat di dalam segala hal ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kegiatan kami yang kami lakukan secara online ini, kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, memberkati kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk virus corona yang masih mewabah di dunia, khususnya di negara kami ya Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan dan kiranya Allah sendiri yang akan menjauhkan semuanya daripada kami, dan Allah mau tetap melindungi kami, khususnya para tim medis ya Tuhan, sehingga mereka dapat menanggulangi setiap pasien yang terkena COVID dengan baik. Inilah doa dan harapan ya Tuhan kami, dan kiranya Tuhan mau tetap menuntun menyertai kami dari pagi ini hingga sore nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.